Selamat petang, salam sejahtera dan selamat hari Sabat buat semua yang sudah hadir pada petang ini ataupun yang mengikuti acara penutupan Sabat pada petang ini. Kita sudah mendengar lagu pembuka tadi yang sudah mengangkat jiwa kita masing-masing lebih dekat kepada Tuhan. Dan lagu ini juga menyiapkan kita untuk mendengar firman yang saya kongsikan pada petang ini. Sebelum saya lanjutkan perkongsian ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami sangat berterima kasih kepada Engkau. Kami dapat mengadakan lagi kebaktian penutupan Sabat pada petang ini melalui online bersama hamba-Mu dalam perkongsian firman Tuhan pada petang ini. Demikian juga pada hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bersama setiap kami. Terima kasih, kami persembahkan ini melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan berkat-Nya selama hampir 4 bulan, kita sama-sama mengikuti acara kebaktian melalui online. Kita bersyukur yang tidak terhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua dalam keadaan sihat walafiat, dan terutama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Tuhan. Pada hari ini kita sudah pun memulahkan kebaktian semula berbakti bersama di gereja. Inilah satu kerinduan yang kita sudah nantikan selama 4 bulan mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Namun kebaktian pada Sabat ini tidaklah seperti mana yang kita lakukan sebelumnya. Tidak ada penjarakan sosial, tidak memakai penutup muka, dan tidak berjabat tangan dan sebagainya. Ini dinamakan norma baru. Saya pasti kita semua memahami dan akur dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini demi keselamatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Jadi mari kita terus berdoa agar kita sama-sama terus dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada petang ini saya ingin membawa satu topik yang berbunyi, langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membaca satu ayat kunci dalam perkongsian firman Tuhan pada petang ini, yang terdapat dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang 15. Berbunyi begini, jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Apakah kamu kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan-Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi kata Yosua, kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan. Saudara-saudari, dalam dunia, dalam kehidupan setiap orang, pasti akan terselit di dalam masalah yang tiada penyelesaian. Masalah-masalah sebegini boleh wujud untuk bertahun, malah mungkin seumur hidup. Antara masalah-masalah tersebut adalah mungkin masalah kemiskinan. Kehidupan seseorang mungkin tersekat dari pelbagai kegembiraan dan menahan banyak kesedihan
yang disebabkan oleh kemiskinan. Di Sabah ini ada 24% miskin Tegal. Dan saya pernah bertugas khusus untuk mengendalikan orang-orang seperti ini. Kita merasa sedih karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang baik. Malahan ke tempat tinggal mereka boleh dikatakan tidak mengenal siang dan malam, hujan dan panas. Bila hujan, mereka akan menerima ataupun membasahi ruang rumah mereka dan sebagainya. Masalah penyakit. Ada orang yang menderita penyakit yang menghalang mereka daripada menikmati makanan atau melakukan aktiviti yang mereka suka. Setengah penyakit tidak dapat diobati dan membentraskan kehidupan seseorang sepanjang hayat. Saya telah masuk keluar klinik di JMC beberapa bulan yang lalu. Rasa badan sejuk, makan obat tidak ada perubahan. Di ultrasound semuanya normal. Dan ada sedikit masalah kidney, ada yeast. Tapi penyakit sejuk itu bila datang sangat melemahkan seluruh badan. Masih juga tidak dikesan apa sebab utama penyakit yang saya hadapi. Dan saya pasti ramai lagi di luar sana yang menghadapi bermacam-macam penyakit. Dan juga masalah keluarga. Seseorang mungkin mempunyai hampir semua yang mereka inginkan, tetapi kehidupan dia mungkin menjadi sangat sukar disebabkan oleh penderitaan atau pengabaian dari pasangan, dibenci oleh anggota keluarga, atau mempunyai ahli keluarga yang selalu menimbulkan masalah yang serius. Bagaimana pula masalah anak cacat? Mungkin seseorang sentiasa bimbang, merasa takut, dan menghabiskan banyak masa serta tenaga dalam menjaga anak kurang upaya, tanpa sebarang harapan untuk pulih. Kadang-kadang mereka berpikir, apalah yang akan terjadi dengan anak saya ini? Apakah ada harapan untuk dipulihkan seperti orang yang biasa? Inilah antara lain yang bermain di kepala mereka. Sangat kadang-kadang bimbang dan sedih. Terdapat banyak masalah yang tiada jalan keluar, atau mungkin tidak ada penyelesaian yang cepat. Kita selalu ingin sehidup bahagia di dunia ini. Seolah-olah di surga mempunyai kehidupan yang indah serta tidak mempunyai masalah. Damai sejahtera, tidak ada kematian, dan selalu kecukupan. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya pasti kita semua rindu akan tempat situasi seperti begini. Tetapi keinginan kita untuk mengecap kebahagiaan sempurna dan sejati tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Karena kita hidup di dunia yang fana, penuh dengan kelemahan dosa, dunia yang berdosa ini. Selagi kita wujud di dunia ini, jangan terkejut akan hadirnya kesedihan, akan hadirnya kesulitan. Dan saya pasti ini kita akan temui. Realiti kehidupan dan impian kita ingin melepaskan diri di dunia ini daripada semua kegelisahan, kekecewaan, serta kesulitan yang kita hadapi. Kita bercita-cita hidup dalam dunia yang penuh kedamaian dan sempurna.
satu berita gembira yang telah diberikan Yesus pada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga. Dia bagi satu promise, satu janji yang luar biasa. Yang dia kata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Apakah ini bukan satu janji yang luar biasa? Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di mana dia berada, di situ juga kita akan bersama dia nanti. Dan dalam ayat 6 bab yang sama 14 buku Yohanes mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maksudnya jalan penyelesaian kepada setiap kesulitan dalam hidup kita. Apapun, saudara-saudari, kita harus menerima realiti kehidupan, di mana kita tidak selalu berjaya, dan ada masanya kita gagal, kita tercundang, kita jatuh. Kita harus akui bahwa lautan tidak selalu tenang, melainkan ada masanya lautan itu bergelora. Kehidupan itu tidak selalu aman damai. Dan seringkali kita berhadapan dengan berbagai kegagalan dalam hidup. Pada saat itu, kita merasakan tidak ada apa-apa yang dapat dilakukan. Malahan kebingungan, keputusasaan meliputi kehidupan kita. Dengan perkataan lain, kita tidak selalu percaya. Ada kalanya kita gagal. Pada waktu itu ataupun ketika kita ditimpa musibah, dalam keadaan yang sedih dan rasa putus asa, mungkin orang lain bercerita tentang kamu. Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir kamu sebagai seorang pemenang atau pecundang? Atau mereka berpikir bahwa kamu seorang pejuang? Atau kamu orang segudang alasan? Penglihatan manusia berbagai-bagai. Dalam hal waktu kita bersedih dan kesusahan, banyak tangkapan orang luar. Apapun yang mereka pandang tentang kamu, tentang saya, bukan tentang pencitraan dalam sekejap waktu. Karena kita bangun setiap hari, proses seringkali orang lain tidak melihat. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Mereka tidak akan menghayati sebenarnya kehidupan yang kita alami setiap kali kita bangun dari tidur kita. Akuilah dan kita mesti insaf. Tidak ada kejayaan dibangun hanya dalam satu malam. Kejayaan itu akan memakan masa. Kejayaan bermula dari komitmen. Bukan komitmen pada saat semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ingat, komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Saudara-saudari, cerita yang sangat populer di Alkitab mengenai cerita Nabi Ayub. Dan ini merupakan salah satu buku kegemaran saya. Saya pasti buku Ayub juga buku favorit kamu dalam Alkitab ini. Karena mengisarkan banyak cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Ayub telah kehilangan segala hartanya. Segala ternakannya mati. Dia seorang kaya raya. Tapi bila segala-galanya hancur, bila segala-galanya hilang, maka dia tinggal lagi seorang diri. Anak-anak kesayangan telah meninggal dunia. Bahkan istri kesayangannya pun
tidak mempedulikan dia. Bahkan dia mengatakan, melontarkan kata-kata yang tidak mengangkat semangat Ayub. Seperti mana yang dinyatakan di buku Ayub pasal 1 ayat 15. Masihkah, ini ayat soalan ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya. Begini, masihkah engkau, Ayub dalam bahasa biasa, bertekun engkau dalam kesalihanmu? Masihkah, mungkin dia diulang-ulang ini, tapi dalam Alkitab hanya dinyatakan sekali, masih bertekunkah engkau dalam kesalihanmu? Ayub lantang menjawab, apakah engkau, mungkin dia tuju kepada istrinya, apakah engkau, wahai istri kesayanganku, satu-satunya istri saya, mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam keadaan yang begitu sengsara pun, Ayub tetap pegang komitmen untuk bersama Tuhan. Dia tetap bertekad untuk bersama Tuhan. Dalam keadaan yang dia alami itu, harta benda dihapus, anak sudah mati, ternakan sudah mati, istrinya pun tidak peduli dia. Dia tetap berpegang kepada kasih Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu tidak mudah. Tidak mudah sekali. Jangan bilang 1000 ternakan yang mati. Barangkali 2 ekor kerbau mati pun iman kita sudah tergoncang. Ini tidak mudah, saudara. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, siapapun boleh. Bahkan anak kecil pun saya pasti boleh melakukannya. Tetapi ingat, level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Maksudnya, kalau ada orang mengatakan terlalu mustahil kamu mencapaikan objektif ini, terlalu banyak kritikan orang lontarkan kepada kamu, namun kamu tetap memegang komitmen itu. Kamu tetap setia seperti mana Ayub, dia memiliki mimpi dan melaksanakan mimpi itu. Tetapi pada saat dia mengerjakan impiannya, kehidupan telah menghukum dia. Orang lain memandang dia terlalu rendah. Orang yang paling dekat dia pun, seperti istri pun, mau meninggalkan dia. Tidak peduli dia. Tidak memberi kata-kata perangsang, kata-kata penghiburan, kadang kata-kata sokongan kepada dia. Saudara-saudari, andai kata Anda berada di situasi tersebut, atau seperti keadaan Ayub, pertanyaan yang sangat luar biasa dan saya tidak boleh jawab untuk kamu. Saya lontarkan. Apakah kamu masih memiliki komitmen, berkomitmen dalam keadaan segala-galanya hancur dalam hidup kamu? Tinggal tulang lagi. Tidak ada lagi yang kamu banggakan dalam hidup, tetapi kamu masih bangga, kamu percaya dan kamu masih bersama Tuhan. Tuhan masih peduli kamu. Pada saat kamu mengejar impianmu, jangan lupa dan ingat bahwa keimpian dan mengejar impian itu tidak selalu berjaya, tidak selalu menang. Bahkan kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian akan setia menemanimu. Apakah kamu masih setia dengan komitmen? Apakah kamu masih mau bersama Yesus? Satu ayat yang saya sudah baca awal tadi, ayat kunci kita. Dan saya sekali lagi ulangi, Yosua 24 ayat 15. Yang berbunyi begini.
Tetapi jika kamu anggap tidak mau baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah mana pada hari ini kepada siapa akan beribadah. Kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi Joshua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu komitmen yang sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sudah terlalu jauh kakimu melangkah di dalam kebenaran. Jangan sekali berpikir untuk berhenti, untuk meninggalkan kebenaran. Sudah terlalu banyak waktu kamu investasi bersama dengan gereja untuk perjuanganmu. Jangan berpikir untuk menyerah. Perjalananmu sudah hampir di garis penamat. Kamu sudah menabur penat lelam. Tuhan Yesus sudah bersama denganmu sepanjang hidupmu. Dan saat-saat terakhir kau meninggalkan Dia. Kenapa berhenti dalam perjuangan kebenaran? Karena hanya masalah penyakit, masalah kemiskinan, masalah keluarga, dan kamu sanggup meninggalkan imanmu, meninggalkan Yesus. Kamu sudah berjalan katakan 40 tahun dalam kebenaran. Dan tinggal selangkah 2 langkah lagi sebelum kamu menghabiskan garis penamat hidupmu. Bukankah itu satu kerugian yang besar? Jangan. Karena bara kasih Yesus masih tersemat di dalam dadamu. Api kebenaran masih bersinar, masih bersemayan dalam hati sanubarimu. Karena ini janji yang sangat luar biasa yang terdapat dalam Wahyu pasal 13 ayat 7. Yang mengatakan, tetap mengikuti walaupun nyawa kita diancam melalui penderitaan dan pencobaan sewaktu kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, selagi kita hidup di dunia ini, selagi itulah kita tidak sunyi dari berbagai cabaran musibah di dunia. Tapi ingat selalu bersama dengan Yesus. Karena langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Bertekadlah pada hari ini untuk mengikuti Yesus sepanjang hayatmu. Demikian sajalah perkongsian saya pada petang ini. Semoga kita semua diberkati oleh firman ini. Dan marilah kita hadapi minggu yang baru dengan satu tekad, dengan satu azam, dengan satu keyakinan bahwa bersama Yesus tidak ada mustahil. Terima kasih dan puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, waktu yang singkat kami sudah pergunakan dengan sepenuhnya untuk belajar firman Tuhan. Kami sangat gembira mengetahui umat-umat Tuhan yang berjaya dalam perjuangan iman seperti Ayub, Joshua. Mereka telah memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Ayub telah berpegang pada kebenaran imannya. Walau berbagai musibah malapetaka yang telah menimpa ke atasnya, dia sudah mengambil keputusan untuk memegang komitmen dia untuk bersama Yesus.
Doa kami pada petang ini Tuhan, supaya Tuhan bersama kami, memberi kami satu semangat yang kuat, satu semangat yang Engkau sudah berikan kepada Joshua dan juga kepada Ayub, supaya semua itu menjadi bahagian kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini umat-umat Tuhan telah pun berbakti di gereja ini. Kami terus berdoa supaya kebaktian seperti ini akan berterusan bila mana peneluran COVID-19 tidak ada sudah ataupun sudah mengizinkan kami untuk berbakti. Inilah satu kerinduan kami. Kami mohon supaya Tuhan berkati semua anggota. Mungkin ada yang terkesan dengan COVID-19. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan. Mereka yang terkesan karena ekonomi mereka sudah tidak bekerja lagi. Engkau mengerti dan mengetahui di mana mereka Tuhan. Gunakan kami sebaik mungkin sebagai saluran berkat untuk mereka. Kepada yang tidak berkesempatan untuk mendengar ini, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka. Suara kecil itu masih membisik mereka agar mereka mempunyai kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Hamba memohon supaya Engkau berkati gereja ini. Gereja kepimpinan oleh Pastor Rizan Serundu. Para lembaga gereja supaya kami bersatu di dalam pelaksanaan penjangkauan karena kedatangan Tuhan ke bumi yang kedua kali ini tidak lama lagi. Kami sangat rindu mau pulang ke surga, di mana tidak ada lagi penderitaan seperti mana yang kami hadapi di dunia ini. Tuhan di surga, sementara kami melangkah minggu yang baru ini, kami sekali lagi memohon supaya balas kasihan dari surga dicurahkan kepada kami, memberi penjagaan kepada kami. Biarlah mereka yang menjaga satu-satu kami ini akan terus bersama kami. Dan kami juga merelakan diri kami ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur. Amin. Aku mau turut ya Tuhan, kemanapun disuruh, sampai habis perjalanan, aku turut padamu. Meskipun jalanku sukar, berduri dan berbatu, aku tak akan kesasar karena turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan aku turut padamu. Meski ombak sungai Yordan sangat deras dan keruh, itu pun Engkau lalukan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku, meski dunia